Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Taufik dan Bu Dini. Di sini kami dari kelompok 2 dengan saya Rasel Seklaton Tambubolon dengan NIM belakang 083 dan rekan saya. Saya Rizky Aryansyah dengan NIM akhir 105. Di sini kami akan mempresentasikan proyek pemrograman mobile praktikum kami yang berjudul Rius, di mana merupakan aplikasi mobile yang dapat merupakan marketplace, tapi juga bisa berdampak terhadap lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama-tama adalah halaman login di mana ketika user membuka aplikasi Rios itu akan ditampilkan halaman login di mana akan memasukkan email dan password dari akun. Di sini kita akan memasukkan email dan passwordnya dari akun yang telah kami buat. Setelah memasukkan email dan password dari akun yang benar, maka akan masuk ke dalam aplikasinya dan akan masuk ke dalam page beranda. Lalu ketika di sini mungkin belum ada produk yang dibuat, tapi nanti kami akan jelaskan kenapa belum ada produk yang dibuat. Lalu selanjutnya, ketika pelanggan ingin membuat atau menjual produk mereka, mereka dapat mengklik eh, halaman profil, lalu mengklik menu dari My Product, lalu menambahkannya dengan mengklik akun icon menambahkan, dan di sini akan misal kita ingin menjual baju, kita masukkan namanya misalnya baju dan harganya dan deskripsi dari produk ini. Misal kita, ya baju hitam dan harganya misalnya 25.000 dan deskripsinya misalnya kita buat saja baju bagus. Karena di dalam aplikasi kami juga dan dalam aplikasi ini hanya menjual produk-produk yang ramah lingkungan, di sini juga penjualnya akan memasukkan kriteria jika membeli produk ini apa saja yang mereka dapatkan, misalnya mungkin meng-save plastik dan mengurangi karbon footprint dan mengurangi sampah. Dan ketika kita mengklik add product, maka produk kita telah bisa dibeli oleh user yang lainnya. Dan ketika kita klik beranda, di sini kita bisa melihat eh, eh, detail dari produk ya. Dan juga bisa mengedit dari produk yang tadi telah kita jual atau telah kita buka untuk publik. Dan ketika kita masuk ke dalam beranda, kita bisa melihat bahwa produk kita telah bisa diakses oleh umum. Di sini menggambarkan bahwa database kami itu telah terhubung. Lalu selanjutnya, Oke, 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 selanjutnya. oke. Jadi selanjutnya saya akan jelaskan eh, tentang transaksi pembelian. Nah, karena di sini masih ada satu produk, yaitu produk baju hitam. Jika kita klik, nah ini maka akan muncul tombol edit karena ini produk kita sendiri. Jika kita ingin membeli, nah kita harus membuat akun baru atau akun orang lain. Sini contohnya Russell. Oke. Nah, di sini eh, coba kita tambahkan produk kita juga dari akun Russell. Ini untuk namanya itu celana. Oke, harga 50.000. Celana bagus. Untuk detail eh, environmental impact-nya coba kita masukin. Oke.
Nah, di sini ada produk kita dan produk orang lain. Nah, jika kita klik produk orang lain, nah kita bisa memilih antara mau membeli atau tukar. Kita coba tukar dulu. Nah, di sini kita pilih produk yang akan ditukar dan catatan untuk pemilik baju saya masih bagus. Nah, kemudian akan muncul di sini di offers made. Nah, kemudian kita ganti akun lagi. Kita pakai akun Rizky. Nah, di sini masuk tawaran yang dari Rasal tadi. Nah, jika kita terima, jika kita terima, maka dia akan berubah menjadi proses. Nah, ini misalnya Kak, ini harusnya bisa, tapi karena eh, beberapa hal koneksi di emulator saya tidak berjalan dengan lancar, maka itu masih belum bisa. Dan ini jika misalnya kita sudah janjian ketemuan dan selesai, nah kita bisa kasih tahu. Nah, metodenya itu apa? Misal, eh, nih, ini udah ada beberapa eh, referensi, misal bertemu di tempat umum, selesai, maka dia akan berubah di komplit sini, selesai. Nah, oke, kemudian untuk transaksi pembelian akan dijelaskan oleh teman saya, Rasa. Oke, jadi ketika exchange tadi itu hanya bisa dilakukan ketika produknya itu adalah produk second hand atau produk istilahnya itu produk setelah pakai, dan jika kita ingin membeli produk barunya maka produk baru itu tidak bisa di exchange. Di sini ketika ingin kita membelinya maka kita harus menambahkan produk tersebut ke dalam cart atau keranjang belanja kita di button yang ya itu. Lalu jika setelah ditambahkan ke cart maka kita bisa memilih berapa jumlah yang ingin kita beli dan akan tertera berapa yang harus kita bayar. Lalu jika kita ingin melanjutkannya ke pembayaran, maka kita bisa mengklik button continue to payment. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat bahwa ada shipping address-nya atau tempat berjualannya di mana, dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk penjualnya. Untuk penjualnya bisa dihubungi oleh kita. Lalu di sini kita juga bisa memilih dengan metode pembayaran mana yang ingin kita pakai. Lalu ketika sudah memilih metode pembayarannya, maka kita bisa membayar ya. Di sini total payment itu ada 100.000 dan kita bisa klik button payment. Maka ketika sudah berhasil, kita bisa meng-rate atau meng-review produk tersebut dengan menambahkan star dan komentar ya. Jika setelah ini kita lalu selanjutnya ketika diklik dan itu balik lagi ke page home ya. Dan komentar dan review yang telah kita berikan tadi juga tertera ke dalam review dari detail produk tersebut. Oke, selanjutnya ada fitur di mana fitur impact kita terhadap lingkungan, di mana seperti yang tadi sudah kami jelaskan bahwa setiap produk itu memiliki impact terhadap lingkungan, yaitu eh, berapa mereka meng-save karbon atau meng-save plastik atau meng-save sampah waste-nya. Di sini kita bisa melihat ketika kita membeli produk tadi itu kita bisa melihat kontribusi yang telah kita kumpulkan itu berapa saja di page impact. Lalu di fitur selanjutnya itu adalah news, di mana pengguna dari aplikasi kami bisa membaca berita mengenai lingkungan. Di sini kita bisa melihat detail ya dari berita tersebut.
Oke, tadi kita kan sebelumnya setelah memberikan apa setelah bertransaksi membeli celana putih dan jika kita ke page profil dan memilih menu riwayat pemesanan, maka bisa dilihat bahwa riwayat pemesanan apa saja yang telah kita lakukan dan di sini tertera bahwa kita telah membeli celana putih tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang exchange ini. Tadi kan jika itu diterima ya, kalau misalnya salah satu pihak itu nolak, maka dia akan cancel. Contohnya seperti ini. Ini contoh. Saya akan eh, tukar lagi. Coba kedua. Nah, ketika saya batalkan, eh, batalkan dari saya atau dari pihak sebelah, maka dia akan batal. Kita lihat di sini. Salah. Nah, maka ada tawaran yang masuk tapi sudah dibatalkan oleh pihak sana. Gitu. Nah, di sini intake-nya masih kosong karena kita belum membeli apapun di sini. Sini juga bisa, misal eh, coba kita tambahkan satu produk lagi di Rizky. Nah, coba kita tambahkan produk nih, tote bag murah 10.000. Bagus. Plastik serve-nya 1,4. Ini ada satuannya gram, kilogram. Oke. Nah, kita coba beli pakai Rasal. Pakai akun Rasal. Oke. Sini kita tambahkan add to cart. Sudah masuk add to cart. Nah, sini kita bisa hapus ataupun tambah. Kita akan tambahkan coba. Oke. Nah, sini eh, untuk cardnya eh, berganti menjadi 2. Nah, kita bisa tambah item atau kurang. Kemudian untuk sepotongnya dia akan mengikuti. Kita coba akan transaksi dengan 2 item. Oke, kita akan beri rate submit. Nah, untuk di sini dia agak ngebug ya. Jadi kita harus restart. Nah, untuk revenue-nya sudah masuk semuanya. Sekian presentasi dari kelompok 2 em, mengenai proyek Mobile Praktikum. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.